Iya, saya Dana dari Pusat Riset Perikanan yang sebentar lagi menjadi pusat pelatihan vokasi masyarakat. Saya udah 20 tahun di KKP. Ya macam-macam sih, biasanya kan pegawai negeri itu kan kerjaan apa yang disuruh itu harus kita Lalu kerjakan. gada ya, Bu? Jadi saya tidak ada spesifikasinya, apa-apa aja ada. Nah, saya mau cerita tentang ini mungkin agak membosankan ya program-program pemerintah ya. Jangan yang Enggak lah, Bu. tiga itu kalau bisa biar nggak bosan ceritanya. Ya intinya kita sedang melakukan transformasi lah, transformasi program, terutama untuk di dulu kan kita badan riset ya, badan riset dan SDM, sumber daya manusia KP. Sekarang kita bertransformasi menjadi badan penyuluhan dan pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini kan selalu menjadi program utama pemerintah. Nah di sini kita akan lebih banyak nanti melakukan meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Baik itu adalah terkait penangkapan ikan, nelayan, kemudian pembudidaya ikan untuk aktivitas budidaya, baik ikan laut, ikan tawar, ikan payo, sampai kita juga meningkatkan kapasitas pemasar dan pengolah, poklasar ya, kelompok pengolahan perikanan. Nah, di sini memang selain program-program pemerintah itu implementasi di lapangannya kita mengembangkan Smart Fisheries Village, desa perikanan cerdas. Nah itu mengkombinasi semua aspek kegiatan kelautan perikanan, mulai hulunya, bagaimana kita menyediakan input produksi, yaitu produk-produk hasil budidaya. Kemudian dari situ kita coba pasarkan, baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan. Nah, untuk olahan ini memang ke depan kita akan lebih senang dalam bentuk olahan karena nilai tambahnya lebih tinggi ya. Menghilirisasinya. Nah, memang saat ini permasalahan itu untuk olahan itu terkait pasar, terkait jenis produk olahannya, sama terkait bahan baku. Nah itu produk olahan ini juga bisa untuk konsumsi lokal dan konsumsi ekspor. Sebetulnya untuk konsumsi lokal lebih kita utamakan karena seperti kita ketahui produk ikan itu kan mempunyai nilai protein, nilai vitamin macam-macam yang cukup tinggi. Tapi selama ini orang lebih senang ayam, lebih senang sapi gitu ya, sedangkan ikan itu masih sedikit. Mungkin karena jenis-jenis produk olahan itu masih belum bervariasi ya. Variasi mungkin di Jakarta udah bervariasi, tapi di daerah-daerah yang dia punya produk lokal endemik yang memang ada di situ itu belum banyak disentuh, belum banyak diangkat gitu. Kalau Palembang terkenal dengan pempek, tapi ikannya sendiri kan juga udah mulai menurun seperti belida. Kemudian ikan bilis selama ini hanya digoreng, diasap gitu ya, atau patin itu sup asap pun juga kemarin itu variasinya nggak banyak, dan ikan asap itu juga tidak lama penyimpanannya ya, jadi ada waktu tertentu. Nah sehingga bagaimana tantangannya itu di KKP, bagaimana kita meningkatkan nilai konsumsi ikan. Nilai konsumsi ikan itu kan juga tidak hanya kita memastikan produksinya, tapi bagaimana nanti bentuk olahannya itu yang bisa menarik bagi masyarakat. Nah, seperti itu sih yang sedang kita upayakan, karena kan isu stunting juga masih tinggi di Indonesia kan, anak-anak masih belum banyak mendapatkan protein, sedangkan ikan air tawar, ikan perairan darat itu sebenarnya bisa kita akses di mana-mana ya, bisa kita ambil, maksudnya di belakang rumah aja juga bisa gitu. Dan itu sebetulnya stunting itu kan lebih banyak jadi gini, sumber daya di luar Jawa itu kan sangat melimpah ya ikannya, karena rawa banjiran, sungai,
itu di sana sangat tinggi, sumber daya ikannya juga sangat tinggi, tapi konsumsi ikannya rendah gitu. Nah itu yang mungkin nanti perlu campaign ya, misalkan kayak penyadaran masyarakat bahwa sebetulnya produk-produk ikan itu bisa diolah menjadi sesuatu yang mungkin bisa dikonsumsi untuk segala usia, mudah diolah, kemudian tidak usahlah dipasarkan, tapi diolah untuk kebutuhan konsumsi pribadi. Nah itu, memasyarakatkan konsumsi ikan ya, gitu ya Bu ya. Hanya kan memang kalau saya ke Kalimantan dengan produk IVC ini, kebanyakan nelayan sana bilang hasil tangkapan itu diapain gitu. Mereka bilang untuk rumah tangga gitu, tapi kan pengolahannya biasa-biasa aja gitu kan. Nah sedangkan yang tadi ada yang dijual pun juga di aspek hilirnya itu juga belum ada banyak variasi olahan ikan itu kan untuk menarik masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Nah itu sih salah satu hal yang mungkin pemerintah perlu kolaborasi dengan lebih banyak teman-teman ya Bu. Ya. Nah tadi kalau misalnya konsumsi kan satu hal Bu, ada hal lain nggak yang dari pihak pemerintah misalnya sangat concerning gitu di pemerintah untuk bisa minta bantuan sama teman-teman untuk gotong royong menyuarakan itu gitu, ada isu atau aspek yang sedang paling nanti cari tahu melalui jalannya untuk dipromosikan gitu, ada nggak? Kita kan tiap tahun ada ada program Gemar Ikan ya di hari-hari terkait hari bentar lagi kan ada hari ikan ya, hari ikan nasional. Nah itu kan nanti sifatnya kan nasional ya, pelaksanaan campaign itu kan akan dilakukan secara nasional. Nah mungkin nanti ada masukan juga buat pemerintah, karena pemerintah ini kan juga kita untuk mengkomunikasikan ke masyarakatnya kan kurang ya, kemampuannya kurang, strategi komunikasinya juga kurang gitu. Apalagi di kami yang dulu badan riset itu kan sangat kaku. Bukan badan promosi ya Bu ya? Bukan badan promosi gitu, padahal kita sudah banyak menghasilkan produk-produk yang jadinya publikasi ya Bu. Jadi kita tuh sangat kaku dulu, kita tuh sudah banyak menghasilkan misalkan, tapi kita tuh kurang strategi komunikasinya. Nah di era yang sekarang ini mungkin nanti minta masukan juga. Ini kebetulan Bu, teman-teman ini di Partika Shalom itu basicnya tuh riset, terus dari riset diterjemahkan ke dalam produk-produk yang mudah dicerna lah gitu ya, dari bentuk konten-konten seperti bahan baku gitu ya. Terus ada konsepnya namanya pop up dining, jadi kita makan malam khusus tuh temanya misal ikan gitu ya, itu ikan terus sambil diceritain, jadi ada storytellingnya. Terus jadi kayak makan namanya farm to table. Terus ada beberapa untuk buku, video, sampai yang terakhir juga ini teman-teman lagi pada pameran. Jadi bentuknya tuh ini kita bikin juga instalasi dalam instalasi seni gitu ya. Itu ada teman-teman lagi pameran di Grand Kemang. Jadi ini acara internasional, jadi tidak hanya artis-artis atau seniman-seniman Indonesia, tapi juga teman dari luar. Ya, ini sih Bu, setuju sih sebenarnya terkait dengan tadi produk ya. Kalau ngomongin produk hilirisasi gitu, beberapa kali pernah dapat kerjaan, salah satunya dari Dinas Perindustrian waktu itu kita sama di NTB. Jadi sebenarnya kalau saya biasanya cari storytelling dari produk, terus Arifin Munarman itu sebagai desain produk, dia ngedesain packaging supaya fit in dengan pasar dan sustain sama bahan baku yang ada di sekitarnya. Jadi bikin packaging tuh biar mudah diakses juga sama para UMKM. Di beberapa daerah yang pernah didatengin, Maluku, NTB, NTT, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah,
produk ikan hampir rata-rata sama. Abon ikan, otak-otak, bakso ikan, nugget ikan, kerupuk. Iya, itu aja selama ini. Jadi mentok tuh ketika kita datang, misalnya ada acara DKPP di Pasuruan gitu, datang produknya itu. Nah, Nanti kita pindah lagi ke Sama. Maluku, produknya Hanya juga. ikannya yang beda kali Cuman ya. ikannya yang satu pakai, misalnya di Pulau Seribu pakai kedong-kedong, di Maluku pakai tuna gitu kan, di Pasuruan pakai cumi misalnya gitu. Nah itu aja sebenarnya puter-puter gitu. Tapi produknya tuh rata-rata sama gitu. Ya frozen food, terus keringannya abon ikan, sama crispy, goreng-goreng semuanya. Nah ini sebetulnya yang menjadi, kalau saya gitu ya, menjadi menarik kenapa kita nggak bisa akses inovasi olahan baru dan keluar dari pattern itu gitu ya. Karena sekarang kalau misalnya saya pergi ke misalnya ke Semarang, oleh-olehnya abon ikan misalnya gitu. Terus nanti saya pergi ke Pangandaran, oleh-olehnya abon ikan lagi gitu. Ikannya aja beda. Tapi ditulis khas Pangandaran. Nah, jadi gimana sebetulnya mungkin ini juga bisa jadi karena ketika saya coba tanya sama ibu-ibu PKK gitu, ini bikin ini tuh pelatihannya di mana? Ya dari pemerintah, dari dinas gitu kan. Berarti kan bisa jadi gitu sebetulnya penyeragaman ini terjadi, keseragaman itu terjadi karena pola pelatihan yang sama di setiap daerah. Jadi akumulasi pengetahuan di setiap daerah tentang pengolahan produk itu sama. Itu yang menyebabkan, itu yang menyebabkan sebetulnya produk-produk hilirisasi di level ibu-ibu PKK jadi seragam gitu. Nah, mungkin ini bisa juga jadi pikiran bersama ya, bagaimana kita mengangkat produk-produk, justru malah produk-produk lokal yang mereka sudah punya pengetahuan tentang processingnya, gimana ditingkatkan, dibikin supaya bisa layak branding lah ya, dan lain-lain. branding, layak jual, bisa tahan lama gitu. Dan jadi bukan mengabonisasi Semua jenis ikan gitu, mungkin gitu. Dan satu lagi yang sedikit bikin saya pernah jadi satu narasumber di kalau tadi di Sperindak gitu Bu. Jadi yang menyedihkan itu adalah kalau tadi Pak Seto ngomong kemasan, hampir rata-rata semua kemasan yang material desain warna sampai model stiker huruf gitu ya, itu sama Bu. sama. Jadi kalau saya survei ke satu tempat, misalnya tempat beli oleh-oleh, kita waktu itu ke mana, Samarinda gitu. Samarinda itu dia menghasilkan amplang apa ya? Ada kerupuk apa, terus ada. Jadi masuk ke sana tuh semuanya kayaknya sama, warna merah, ada gambar ikannya, tapi pas dilihat detail dia sebenarnya beda merah. Itu kan disayangkan sekali. Nah itu, nah harusnya memang hal-hal seperti ini jadi apa? Dikit lagi 2 menit. 2 jam lah. Ini hal baru nih, karena kita kan mau jadi pusat pelatihan masyarakat ya. Mungkin Iya pas berarti. jadi ini ya, kegiatan ini nanti akan kita sampaikan bahwa di luaran itu banyak kelompok-kelompok yang memang dia concern untuk hilirisasi kepengolahan itu ya. Jadi nanti hilirisasinya sudah sampai situ Bu, tapi keberagamannya. Nah itu. Jadi mungkin yang perlu diangkat dulu adalah pengetahuan masyarakat dulu. Jadi ketika pelatih datang itu yang digali itu adalah sebenarnya ada produk apa dulu di situ. Dulu Bu. Jadi misalnya di Pangandaran ikannya apa, dulu itu dibikin apa, misalnya ikan asin, nggak usah dibikin abon, bikin ikan asin aja, tapi dijual dalam bentuk yang lebih mudah dibawa misalnya. Memang di kita itu kan misalkan nih, di kita ya, di KKP itu target jumlah masyarakat yang dilatih itu kan ribuan. Kadang kita itu ya udahlah pakai modul pelatihan yang ada aja. Yang sama semuanya dari rata. Sabang sampai Merauke ya itu abon, PMP, Kerupuk, itu aja, karena mungkin pakai kajiannya juga yang sama jangan. Jadi inovasi terbaru itu
belum belum ada gitu loh. Jadi mungkin 5 tahun terakhir ya itu aja yang dikasih gitu. Kalau mungkin ada yang bisa di kaleng misalnya gitu ya. Nah, jadi kita masih lemah di situ. Misalnya sambal roa kaleng. Nah, nanti misalnya kita lagi pergi ke Maluku gitu, mereka punya produk misalnya misalnya kita ambil sambal roa. Tapi ketika kita datang ke sana, kita melatihkan abon ikan gitu. Nah, masyarakat itu nggak bikin sambal roa sebagai kemasan, tapi mereka bikin ikan yang nggak jadi diasap jadi roa, dibikin abon gitu kan. Jadinya abon semua gitu. Iya. Karena memang sebenarnya kan problemnya adalah yang untuk hilirisasi adalah yang bahannya makanan tersebut bisa awet dan mudah dibawa. Sebetulnya kuncinya itu kan gitu, awet dan mudah dibawa. Nah, pengawetan ini bisa jadi nggak semua daerah memiliki pengetahuan tentang pengawetan, karena untuk masyarakat yang mengakses langsung sumber daya pangan, mereka nggak butuh pengawetan. Orang saya mau makan dengan ngambil sesuatu yang awet itu malah bukan menjadi prioritas utama bagi mereka, karena ini nggak seger gitu kan. Tiap saat dia bisa makan yang seger, betul gitu. Jadi preferensi tentang makanan di masyarakat untuk yang sumber daya yang melimpah itu teknik pengawetan itu bukan menjadi hal yang penting gitu. Nah, tapi kalau ilmu gastronomi itu ya, kalau saya boleh nanya, itu diarahkan ke nanti meningkatkan preferensi konsumsi masyarakat atau ke arah bisnis gitu. Maksudnya penyampaian message-nya itu ini nanti bisa dimasalisasi atau ini untuk meningkatkan value dari bisa semuanya dua-duanya. Udah holistik. Tergantung kita mau pakai pisau bedahnya kemana sih.